Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Kembali dengan saya Papi Sylvester di channel YouTube saya. Ya, sudah lama saya tidak buat video, ya. Namun kali ini saya bersama dengan salah seorang Madya Praja IPDN, ya, tingkat 2. Kali ini saya akan sharing dengan Madya Praja ini, ya, memberikan inspirasi kepada para calon praja IPDN tahun 2021. Ya, nanti Valen akan perkenalkan dirinya, dia dari mana, ya, asal dari mana, dan nanti terus ikuti, ya, video ini. Saya yakin adik-adik atau teman-teman semua yang akan tes IPDN tahun ini akan mendapat satu tips-tips yang baru, ya, inspirasi untuk mengikuti tes IPDN tahun ini. Nah, ini bersama adik kita Valen. Valen dari mana, Valen? Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Madya Praja Putra, ada Valen Bereri Sinuraya, asal pendaftaran Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara. Kabupaten mana? Izin Pak, Kabupaten Karo, Pak. Izin. Oh, Karo. Siap. Oke. Nah, oke, santai aja deh, santai, jangan terlalu kaku. Nanti Valen, ya, akan bercerita pengalaman dia, bagaimana dia mengikuti tes IPDN tahun 2020, ya. Siap, betul, Pak. Nah, ini kita mau dengar nih cerita pengalaman dari Valen. Ya kan, Valennya bisa nggak bercerita? Pengalaman kamu saat kamu ikut tes IPDN tahun 2019, ya. Siap. Nah, gimana tuh pengalaman kamu nih, persiapan nih, biar ada di rumah, ya, yang lagi nonton bisa, ya, dapat suatu tips lah, ya, supaya mereka bisa seperti Valen juga bisa jadi praja. Gimana, Valen, coba pengalaman kamu, bagaimana persiapan untuk tes IPDN? Siap, Pak. Izin Pak, untuk pengalaman saya sendiri ketika saya mengikuti tes, saya melakukan banyak persiapan, Pak. Mengingat tes IPDN itu tidak hanya satu aspek, Pak, tidak hanya kompetensi dasar, tetapi kita calon praja IPDN kita dituntut untuk menguasai juga tes yang lainnya, Pak. Misalnya kesehatan, Pak. Kita praja IPDN, kita calon praja IPDN, kita dituntut untuk memiliki fisik yang bagus, Pak. Kita juga dites kepribadian. Jadi saya menyiapkan itu semua, Pak, dari awal sampai akhir saya tes, Pak. Untuk persiapan saya sendiri, Pak, itu saya persiapkan ketika saya sedang duduk di bangku SMA, Pak. Sampai kepada... Kalau itu kelas berapa? Izin, Pak, kelas 12, Pak. Izin, Pak. Oh ya, sudah situ, ya. Siap, Pak. Saya mulai di kelas 12, saya persiapan diri, Pak. Saya persiapan TKD, saya bagi waktu saya. Bagaimana saya bisa bagi waktu saya belajar untuk TWK, Pak, untuk TKP dan TIU, Pak, seperti itu, Pak. Saya bagi. Untuk kesehatan, saya selalu menjaga kesehatan saya, Pak. Saya melakukan check up dan saya jaga kesehatan saya melihat kesehatan saya di mana yang kurang dan saya mengobati situ, Konsultasi Pak. dengan dokter, ya. Konsultasi, betul, Pak. Sehingga kedepannya saya tahu untuk menjaga kesehatan saya sampai kepada tes juga, Pak. Untuk psikotes juga, Pak, saya berlatih dengan membahas soal-soal Contoh-contoh soal, ya. Contoh-contoh soal, Pak, betul, Pak. Oh gitu. Nah, ini kalau untuk tes TKD atau SKD sekarang, itu kamu belajarnya apa? Pakai buku yang kau beli atau kamu ada ikut bimbel atau apalah gitu? Ya sih, Pak, untuk Valen pribadi, Valen tidak ikut bimbel, Pak. Jadi Valen belajar mandiri, Pak. Oh, nah, mandiri, Valen ya. belajar dari buku-buku dan Valen juga belajar dari soal-soal yang Valen unduh di internet, Pak, seperti itu, Pak. Terbiasa. Kalau psikologi, kamu kursus atau memang kau beli bukunya juga? Contoh-contoh tes psikologi? Izin, Pak, mengingat keterbatasan waktu saat itu, Pak, saya juga belajar mandiri untuk psikotes. Sama dengan TKD, Pak, saya juga membeli buku untuk mempersiapkan psikotes saya, Pak. Oke. Kalau kesehatan check up begitu, ya. Betul, Pak. Kalau kesebabtaan bagaimana? Kesebabtaan tuh, nah, kau persiapannya ada yang latih kamu atau kau mandiri juga? Izin, Pak, mandiri, Pak. Untuk persiapan semapta sendiri, Pak, saya mempersiapkannya dengan olahraga yang rutin saja, Pak. Jadi mungkin setiap sore jika ada waktu luang saya menyempatkan diri untuk olahraga sore, lari sore seperti itu, Pak. Dari sore, ya. Dan sebagainya, Pak. Seperti Lari pagi juga. Siap, betul, Pak. Oke, nah ini, oke, itu Valen seperti itu. Tapi saat kamu tes TKD kan tentunya
sulit ya pasti ya. Siap, betul Pak. Gampang-gampang sulit ya. Siap. Nah, ada nggak tips-tips yang kau bisa bagikan ke adik-adik kamu yang mau tes tahun ini? Tips untuk bisa lulus tes SKD itu seperti apa sih? Jadi mungkin tips yang dapat saya bagikan Pak untuk belajar TKD sendiri, mulai dari cara belajar Pak. Jadi untuk cara belajar Oh, cara belajarnya ya? siap Pak. Cara belajar itu menentukan begitu? Siap, betul Pak. Ah. Jadi setiap harinya saat saya caper Pak, saya membuat target Pak. Jadi untuk besok berapa soal yang akan saya bahas, TWK berapa Oh, soal itu per hari atau per minggu? per hari Pak. Per hari Jadi, berapa soal gitu? siap, Pak. Sehingga setiap harinya ada peningkatan Pak yang saya lakukan untuk menjawab soal Pak. Misalnya di hari ini saya harus menyelesaikan 15 soal TWK Pak. Saya buat untuk lusa saya harus menyelesaikan 20 dan sebagainya Pak. Itu saya bahas seperti itu Pak. Jadi cara belajar saya kira juga cukup mempengaruhi di sini Pak. Luar biasa ya. Nah, itu tips ya untuk bisa berhasil ya di ujian SKD atau TKD nanti. Kalau tips bisa lulus atau bisa mahir ya menyelesaikan tes psikologi, apa tips buat adik-adik kita? Ini Pak, jadi untuk tips psikotes sendiri Pak, semakin sering pembiasaan seperti itu Pak. Jadi untuk psikotes juga saya menyeringkan diri untuk membahas soal-soal psikotes Pak, karena semuanya bisa dipelajari dan banyak contoh-contoh dari tahun-tahun sebelumnya untuk soal-soal seperti itu. Oke. Jadi kamu download semua dari internet juga ya? Siap, betul. Ada buku-bukunya juga? Siap, ada Pak. Nah, terus kalau tips kesehatan? Ini Pak, jadi untuk tips kesehatan sendiri Pak, setelah saya cek apa, saya menjaga kesehatan. Saya tahu saya kurang di mana Pak, jadi saya perbaiki, saya obati yang kurang, dan sejak saat itu saya menjaga kesehatan saya Pak. Misalnya saya menjaganya dengan tidur tepat waktu seperti itu Pak. Oke, makan bergizi juga ya? Makan bergizi, betul Pak. Terus tips tes kesemaptaan. Nah, tes kesemaptaan tuh apa yang kau latihkan tuh? Hal-hal apa saja? Jadi Pak, untuk tes kesemaptaan di IPDN sendiri yang diuji itu kan ada lari 12 menit Pak. Ada pull up, sit up, pull up dan push up seperti itu Pak. Jadi itu semua dilatihkan Pak. Setiap harinya kita latihan Pak. Lari sore, setelah lari sore untuk istirahat, setelah istirahat kita pull up juga Pak, kita push up dan sit up seperti itu Pak. Jadi rutin saja dilakukan seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi kamu sudah persiapan. Jadi apa yang diteskan kau sudah persiapan. Jadi waktu tes kau sudah apa ya? Tidak aneh lagi tapi sudah terbiasa ya. Siap. Akhirnya lulus ya. Ya, itu adik-adik yang di rumah yang lagi nonton mungkin lewat HP atau ya TV atau apa di channel YouTube saya ini. Nah, itu tips ya atau pengalaman dari adik kita Valen ini waktu mengikuti tes IPDN. Tapi ada pantohir juga ya kan? Nah, dulu pantohirnya di daerah terus ini. Di Pak, di sini Pak. Nah, tahun 2019 itu karena belum ada pandemi ya. Siap, betul Pak. Belum ada virus, jadi pantohir mesti di sini. Nah, pantohir itu tesnya apa saja deh? Jadi Pak, untuk pantohir sendiri Pak ada tes kesehatan pusat Pak, ada wawancara dan pemeriksaan penampilan, ada verifikasi berkas dan ada kesemaptaan Pak. Oke, dan lulus semua ya. Siap, puji Tuhan Pak. Nah, nanti kalau nggak salah itu tahun kemarin itu pantohirnya di daerah juga kan? Siap Pak. Nah, ini kan masih ada pandemi ya. Saya belum baca jadwal tesnya. Ya, mudah-mudahan mungkin masih di daerah atau mungkin di sini ya, kita belum tahu, nanti kita tunggu jadwalnya, jadwal resmi di website SPCP IPDN. Nah, untuk adik-adik semua ya tetap semangat ikut tes tahun ini ya, apalagi tahun ini kan pendaftar IPDN terbanyak ya. Siap Pak. Kalau kita lihat datanya ya. Siap. Nah, ini gini nih, apa pesan terakhir kamu atau statement lah terakhir kamu kepada adik-adik kita yang mau tes tahun ini? Jadi buat semua adik-adik calon praja, kakak cuma mau bilang, semakin sedikit waktu yang kamu punya, maksimalkan sumber daya yang ada. Jadi kamu tahu tes kamu kapan, dalam rentang waktu itu silahkan berikan yang terbaik semampu kamu. Dan kakak tahu namanya perjuangan itu lelah, perjuangan itu berat, perjuangan itu letih. Tapi satu yang kakak percaya, semua perjuanganmu, semua keringatmu, semua doamu hari ini, semuanya bakalan diperhitungkan Tuhan. Semangat, sukses selalu. Ya, itu adik-adik semua, orang tua, teman-teman dimanapun berada yang menyaksikan channel saya. Ya, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa terus ikuti channel ini supaya teman-teman bisa mendapat update-update video-video terbaru. Bhinneka Nara Eka Bhakti Praja.